Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahtumatus Sholehah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Sistem pendidikan di negara Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Maksud daripada itu yaitu guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Finlandia sangat menghargai hasil kerja para guru sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya karena perencanaan kurikulum ada pada tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan ada pada pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar, bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Kemudian selanjutnya sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif, di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karenanya tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademis maupun bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tahun pelajaran sekolah dimulai pada bulan Agustus dan berakhir di bulan Juni. Dengan total 190 hari sekolah, murid bersekolah 5 hari dalam sepekan, dengan jumlah pelajaran berkisar antara 19 sampai 30 per minggunya, tergantung dari tingkat pembelajaran serta jumlah kelas pilihan yang diambil. Terdapat pula tingkat pendidikan di negara Finlandia, yaitu yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada pada usia dini, berkisar dari usia masih balita sampai 5 tahun, yang bersifat pilihan, dan pendidikan pradasar, usia 6 tahun yang bersifat wajib. Jadi dari balita sampai umur 5 tahun itu masih pilihan. Kalau sudah usia 6 tahun itu sudah diwajibkan untuk mengikuti pendidikan. Semua fasilitas buku sekolah, makanan harian, dan transportasi bagi murid yang tinggal jauh dari lokasi sekolah ditanggung oleh pemerintah. Pendidikan usia dini merupakan pendidikan menyeluruh yang terdiri dari pengasuhan, pendidikan, dan pengajaran kepada balita dengan tujuan mendidik mereka untuk memiliki keterampilan hidup dan dasar akademis. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dasar. Di Finlandia merupakan fase wajib karena sudah sekitar anak itu berumur 7 tahun, jadi diwajibkan. Fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak berusia 7 sampai 16 tahun. Setiap siswa masuk ke sekolah dekat rumah yang ditunjuk oleh pemerintah daerahnya. Walaupun di beberapa kota besar, orang tua dapat memilih sekolah untuk anaknya dalam batasan tertentu.
Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Fasilitas umum, sekolah dan makan disediakan gratis oleh pemerintah. Namun, murid mungkin harus membeli buku sekolahnya sendiri-sendiri. Proses penerimaan siswa di pendidikan menengah atas bergantung banyak pada hasil evaluasi siswa selama di tingkat pendidikan dasar, serta nilai yang tercantum di sertifikat kelulusan pendidikan dasar. Lulusan pendidikan dasar yang ingin melanjutkan pendidikan vokasi biasanya juga melihat pengalaman kerja dan faktor pendukung lainnya seperti hasil ujian, masuk dan tes bakat, lebih melanjutkan ke pendidikan menengah atas. Lulusan semua pendidikan menengah atas, baik pendidikan umum maupun vokasi, mendapat kesempatan yang sama untuk melanjut ke pendidikan tinggi, yaitu universitas. Yaitu yang keempat, pendidikan umum. Pendidikan umum yaitu Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran, serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Dengan panduan dari kerangka kurikulum nasional, masing-masing institusi pendidikan berhak meramu kurikulumnya masing-masing. Pembelajaran bersifat modular tanpa tingkat kelas sehingga memungkinkan siswa untuk mencampur mata pelajaran dari pendidikan umum dan mata pelajaran dari pendidikan vokasi. Yang kelima yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Pendidikan vokasi terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencangkup penempatan kerja selama minimal 1,5 tahun. Kerangka kualifikasi pendidikan vokasi di Finlandia berdasarkan pada kerangka yang telah ada sejak awal tahun 1990-an. Yang bergantung banyak pada kerjasama dari pihak industri. Rencana pembelajaran bersifat unik di mana setiap siswa memiliki rencana pembelajarannya masing-masing yang terdiri dari modul wajib dan modul pilihan. Evaluasi utama dari para siswa pendidikan vokasi adalah keterampilan praktek vokasi mereka. Kemudian yang terakhir yang ada di sistem pendidikan Finlandia yaitu pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu universitas umum dan universitas ilmu terapan. Universitas umum mengedepankan riset dan instruksi ilmiah. Sedangkan universitas ilmu terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Jumlah kursi yang tersedia di pendidikan tinggi Finlandia tidak mampu memenuhi jumlah calon mahasiswa yang ingin masuk, sehingga standar penerimaan mahasiswa di pendidikan tinggi Finlandia sangat kompetitif. Jadi sangat dibatasi. Pada tahun 2019, hanya 68% dari pendaftaran pendidikan tinggi yang diterima masuk. Kemudian kesimpulan daripada yang telah saya sampaikan yaitu yang pertama, sistem pendidikan di Finlandia bersifat fleksibel. Maksud daripada fleksibel yaitu sesuatu yang terjadi secara luas atau mudah dan cepat menyesuaikan diri. Fleksibel juga sering dipakai untuk menggambarkan kecakapan seseorang dalam bekerja. Misalnya, orang itu fleksibel di tempat kerjanya. Jadi, menempatkan suatu pekerjaan pada waktunya, bisa dikatakan seperti itu.
bersifat fleksibel, memudahkan seluruh komponen pendidikan untuk mengembangkan metode serta teknik mengajar, dan mengacu peserta didik untuk lebih leluasa dalam memahami pengetahuan. Jadi tujuan pendidikan secara fleksibel yaitu untuk membuat siswa atau pendidik untuk lebih leluasa dalam memahami pengetahuan, jadi dibuat lebih gampang. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan secara menyeluruh untuk semua. Bantuan pendidikan secara finansial oleh pemerintah serta tidak dipungut biaya apapun dalam belajar menjawab permasalahan masyarakat yang membutuhkan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan berbasis inklusi. Maksud daripada berbasis inklusif yaitu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi apabila ada peserta didik yang memiliki kelebihan khusus, itu sangat diperhatikan di dalam sistem pendidikan Finlandia. Selanjutnya yang nomor 4, pekerjaan sebagai pendidik yang sangat dihargai dan memiliki seleksi yang baik membuat kinerja mengajar dianggap dengan baik. Yang kelima, terkenal dengan hasil riset yang banyak dilakukan oleh peserta didik serta komponen lainnya, membuat pengetahuan selalu mengalami perkembangan. Jadi pendidikan di Finlandia yaitu tidak hanya menetap pada pendidikan saat ini, jadi terus dikembangkan ke masa depan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.